Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang kita sertakan dengan pembacaan fikih hadis atau pelajaran-pelajaran yang termuat di dalam hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Kita ambil fikih hadisnya seperti apa yang disebutkan oleh Syekh Salim Ibn Aid Al-Hilali hafizahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk hadis yang ke-24, masih bab At-Taubah, dan hadis ini hadis yang terakhir dari bab At-Taubah. Setelah itu kita akan masuki bab tentang as-sabr, bab tentang sabar. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini. Allah tertawa, Allah subhanahu wa ta'ala tertawa kepada dua orang laki-laki. Yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah. Yang salah satu dari dua orang laki-laki ini membunuh yang lainnya, Ini dalam peperangan. Yadkhulanil jannah, akan tetapi keduanya masuk surga. Jadi Allah tertawa kepada dua orang laki-laki, yang salah satu dari dua orang ini membunuh yang lainnya, tapi keduanya masuk surga. Bagaimana ceritanya itu? Yuqatilu hadza fi sabilillahi fayuqtal. Orang ini berperang di jalan Allah, lalu dia dibunuh oleh yang lainnya. Tsumma yatubullahu 'alal qatil, kemudian yang membunuhnya itu bertaubat kepada Allah, dan Allah menerima taubatnya. Fayuslim, lalu ia pun masuk Islam. Fayastashhadu, dia masuk Islam, kemudian ikut berjihad. Setelah dalam berjihad itu dia kemudian menjadi syahid, dia terbunuh dan dia syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tertawa kepada dua orang laki-laki ini. Hadis ini zaman dimuliakan oleh Allah, seperti kata Imam An-Nawawi, yaitu muttafaqun alaihi. Hadis ini keduanya hadis yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dalam hadis ini terdapat 4 fiqhul hadis atau pelajaran dari hadis ini.
Yang pertama adalah isbatu sifatid dhahik lillah. Yang pertama, penetapan sifat tertawa bagi Allah. Artinya bahwa wajib untuk kita menetapkan bahwa Allah SWT itu memiliki sifat tertawa. Allah itu tertawa. Wa huwa sifatun min sifatil af'al allati taqumu billahi ta'ala kama yaliqu bi jalalihi wa kamalihi. Dan sifat tertawa ini adalah salah satu sifat dari sifat-sifat fi'liyah. Ya, kemarin kita sempat mempelajari tentang dua jenis sifat Allah. Ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Ya, sifat zatiyah ini sifat yang melekat pada diri Allah, ya, terus bersama dengan Allah. Adapun sifat fi'liyah adalah sifat yang Allah bersifat dengan sifat itu ketika Allah lakukan. Jadi berkaitan dengan perbuatan. Kalau Allah lakukan, Allah bersifat dengan sifat itu. Ya, seperti misalnya sifat marah, sifat mencintai. Ya, kemudian sifat yang disebutkan dalam hadis ini sifat tertawa. Jadi dia salah satu sifat dari sifat-sifat fi'liyah yang ada pada Allah Ta'ala. Dan keberadaan sifat ini kama yaliqu bi jalalihi wa kamalihi, yaitu sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberadaan sifat ini jangan kita bayangkan seperti keberadaannya pada makhluk. Ya. Ketika kita mengatakan Allah punya sifat tertawa, jangan kita bayangkan ya tertawanya makhluk, tertawanya kita ini. Ya, yang itu adalah sebuah, ya terkadangnya sebuah kekurangan. Adapun bagi Allah, tertawanya Allah sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaannya. Wa huwa minas sifatil lati infaradat as-sunnatu bi isbatiha. Dan sifat tertawa ini adalah di antara sifat-sifat yang bersendirian hadis menetapkannya. Artinya tidak ditetapkan di dalam hadis, di dalam Al-Qur'an. Itu tidak ada disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang sifat ad-dhahik ini, sifat tertawa ini. Ya, tapi yang ada cuma di dalam hadis, di antaranya hadis ini. Ya, di antaranya hadis ini. Wa hadzal infirad la yu'assiru 'inda ahli sunnati wal jamaah. Dan bersendiriannya hadis dalam menyebutkan sifat tertawa ini tidak mempengaruhi, ya, menurut ahlu sunnah wal jamaah. Lianna sunnata kal qur'ani fi wujubi taklifi wala farqa. Karena as-sunnah hadis itu sama seperti Al-Qur'an dalam hal wajibnya, ya, terbebani dengan hadis itu dan tidak ada perbedaan. Ya, artinya sebagaimana Al-Qur'an itu wajib untuk kita berhukum dengannya, ya, menjadikan sebagai dalil, maka hadis juga seperti itu, tidak ada perbedaan. Karena jamaah dimuliakan oleh Allah, sebagaimana Al-Qur'an itu wahyu, as-sunnah hadis juga itu wahyu. Ya, karena itulah Hasan bin Atiyah rahimahullahu taala pernah mengatakan bahwa kana Jibril yanzilu bis sunnah kama yanzilu bil Qur'an, ya, fa yu'allimu iya kama yu'allimuhu as-surah minal Qur'an. Bahwa Jibril itu turun kepada Nabi membawa as-sunnah, membawa hadis sebagaimana beliau turun untuk membawa Al-Qur'an. Lalu ia ajarkan kepada Nabi al-hadis itu sebagaimana mengajarkan, ya, satu surah di dalam Al-Qur'an. Ya, artinya bahwa Al-Qur'an dan sunnah sama-sama wahyu. Kalau dia sama-sama wahyu, sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dari sisi menjadikan sebagai dalil itu sama dengan Al-Qur'an.
Ya, sama dengan Al-Qur'an. Ya, tentu selama hadisnya itu sahih. Ya, selama hadisnya sahih. Ya, kalau Al-Qur'an kita tidak berbicara tentang sahih, dhaif, palsu, tidak ada dalam Al-Qur'an karena Allah berjanji akan menjaganya. Adapun as-sunnah, ini banyak orang-orang membuat kedustaan-kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu dia nisbahkan kedustaan itu kepada Nabi bahwa ini hadis Nabi, ini ucapan Nabi, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkan hal yang seperti itu. Ya, dan para ulama itu telah menjelaskan, telah memberikan penelitian mana hadis yang memang dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana hadis yang hanya disandarkan kepada Nabi secara dusta dan Nabi tidak pernah mengucapkannya. Jadi tidak ada perbedaan. Wal haditsu hujjatun bi nafsihi fil ahkami wal aqaid. Dan hadis itu adalah hujjah, dalil. Ya, dalil pada dirinya sendiri. Artinya walaupun bersendirian hadis itu hujjah, walaupun tidak ada penguatnya dari Al-Qur'an. Ya, walaupun tidak ada penguatnya dari Al-Qur'an, hadis secara bersendirian itu hujjah baik dalam hukum-hukum ya maupun dalam masalah akidah. Ya, masalah hukum misalnya masalah halal, haram, ya, sunnah, bidah dan seterusnya. Ya, pula dalam masalah akidah itu sama. Dia dalil, hujjah. Maka ketika Nabi menyebutkan dalam hadis ini yadhaqullah, Allah tertawa, maka ini dalil bahwa Allah itu tertawa. Allah punya sifat tertawa. Walaysa fi isbati sifatid dhahik ay mahzurin. Ya, dan dalam menetapkan sifat tertawa bagi Allah ini tidak ada bahayanya sedikit pun. Ya, tidak ada masalah sedikit pun bagi Allah. Ya, Allah tidak menjadi rendah ketika Nabi mengabarkan Allah itu tertawa. Ya, Allah tidak menjadi turun martabatnya ketika disebutkan Allah itu tertawa. Jadi tidak ada ai mahzur, tidak ada satupun bahaya mudarat ya ketika kita menetapkan sifat tertawa ini. Li'annahu dhahika laisa kamitslihi syai'un li'anna babas sifat wahidun wa tusaqu kulluha suqan wahidan. Karena ya Allah Subhanahu wa taala itu tertawa dan tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Ya, artinya ketika kita menetapkan Allah punya sifat tertawa, jangan kita serupakan tertawanya Allah sama seperti tertawanya kita ini. Tidak boleh jemaah yang dimuliakan oleh Allah, karena tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak boleh kita bayangkan ketika disebutkan Allah tertawa, ya, lalu kita ya menganggap Allah tertawa seperti tertawanya kita. Ya, makanya orang-orang yang menolak sifat tertawa bagi Allah ini karena yang dia bayangkan, yang dia fikirkan tertawanya makhluk. Ya, kalau kita tertawa, ya kadang tertawanya kita kan ada tertawa yang pantas, ada juga kadang tertawanya tidak pantas. Ya, maka yang dia bayangkan bagaimana tertawanya makhluk. Ya, sehingga dia mengatakan Allah tidak pantas tertawa. Subhanallah. Ya, bagaimana mungkin kita mengatakan Allah tidak pantas tertawa, padahal Nabi sudah mengabarkan Allah itu tertawa. Dan bukan cuma hadis ini jemaah dimuliakan oleh Allah yang menyebutkan Allah itu tertawa. Di dalam hadis yang lain juga, dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ketika Nabi SAW menceritakan hadis tentang orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka dan terakhir dimasukkan ke dalam surga. Orang terakhir masuk surga. Ya, kita cukup panjang. Ya, sampai akhirnya disebutkan ya bahwa laki-laki ini ketika dikeluarkan dari neraka dia dalam keadaan hitam, gosong. Lalu dilemparkan di sungai kehidupan, Nahrul Haya. Lalu dia pun tumbuh seperti tumbuhnya tanaman-tanaman yang ada di pinggir sungai. Dia kembali sempurna. Lalu Allah memerintahkan dia untuk masuk surga. Ya, ketika dia ingin memasuki surga, dikhayalkan kepadanya seakan-akan surga itu sudah penuh. Lalu dia kembali kepada Allah dan mengatakan, "Ya Rabbi wajadtuha mala." Wahai Tuhanku, aku mendapati surga sudah penuh.
Kemudian Allah berkata lagi kepadanya, "Idza fadkhul jannah, pergilah engkau masuk ke dalam syurga." Ya, dia pun mendatangi syurga dan kembali dikhayalkan kepadanya seakan-akan syurga sudah penuh. Dia menganggap tidak ada lagi tempat untuk saya. Dia kembali kepada Allah mengadukan hal itu, "Wajadtu hamala ya Rabbi." Saya mendapati syurga sudah penuh ya Allah. Ya. Kemudian untuk ketiga kalinya Allah perintahkan dia, "Idza fadkhul jannah fa inna lakad dunya ya wa asyur amsalihha." Pergilah engkau masuk surga, karena di dalam surga engkau mendapatkan seperti dunia dan 10 kali lipatnya dunia. Ya, engkau mendapatkan dunia dan 10 kali lipatnya dunia ini. Subhanallah, luar biasa. Artinya harta benda yang ada di dunia ini zaman seluruhnya untuk dia 10 kali lipatnya. Ya. Bahkan dalam riwayat disebutkan wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. 10 kali lipatnya dunia dan semisalnya. Tambah lagi 2 kali lipat dari 10 itu. Luar biasa. Ini yang terakhir ini. Bagaimana yang pertama? Ya. Maka laki-laki ini mengatakan, "Ay Rabbi, atas tahzi'u bi wa antal malik." Ya Allah, apa engkau mengolok-olok saya ini ya Allah, sementara engkau adalah penguasa. Jadi dia merasa diolok-olok oleh Allah. Karena masa saya mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa. Saya ini banyak maksiat ketika di dunia. Ya, bahkan sudah transit di neraka dalam waktu yang lama. Terakhir lagi masuk surga. Masa saya mendapatkan yang seperti itu? Ya, seakan-akan seperti itu bahasa kita ya. Engkau mengejek saya, ya Allah, apa engkau mengolok-olok saya sementara engkau adalah Al-Malik. Ya, maka Abdullah bin Mas'ud ketika menceritakan hadis ini dia tertawa. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ditanya, "Kenapa engkau tertawa?" Dia mengatakan, "Karena Rasulullah tertawa." Dan kami juga bertanya kepada Nabi, kenapa Nabi tertawa? Nabi mengatakan karena Allah juga tertawa. Ya, artinya Allah tertawa. Ini sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak boleh takwil. Jadi sifat semacam ini kalau kita mau takwil kita harus ada dalil. Anda mengatakan tertawa di sini bukan maksudnya tertawa, terus maksudnya apa? Ini kan perkara gaib. Ya, yang namanya gaib itu harus berbicara dengan dalil. Tidak boleh kita meraba-raba, menyangka-nyangka, ya, menduga-duga, tidak boleh, harus dengan dalil. Karena yang pasti itu adalah dalil. Adapun persangkaan, dugaan kita boleh benar, boleh salah. Tapi kalau dalil itu pasti benar. Maka kalau Anda ingin mengatakan bukan tertawa maksudnya di situ, Anda mutakwil kepada makna yang lain, ya, seperti misalnya makna ridha, ya, makna senang, ya, tidak boleh, harus ada dalilnya. Ya, harus ada dalil. Karena ini perkara gaib. Perkara gaib itu hanya boleh kita tetapkan, pastikan dengan apa? Dengan dalil. Ya, dengan dalil. Kenapa kita meyakini bahwa ada azab kubur, ada nikmat kubur? Karena dalilnya ada, pasti ada. Ya. Tapi kalau tidak dalil, kita tidak boleh memastikan, tidak boleh menduga-duga. Ya, karena dugaan itu boleh benar, boleh salah. Taib. Karena tertawanya Allah itu tidak sama seperti tertawanya siapapun. Li'anna babas sifat, karena pintu sifat Allah, ya, jadi bab sifat, ya, pembahasan tentang sifat itu satu macam saja. Ya, wa tusaqu kulluha suqan wahidan, ya, dan kita sisipkan semua sifat Allah itu dengan satu sisipan. Itu bahwa Allah ketika disebutkan sifat bagi Allah, maka kita tetapkan sifat itu sesuai dengan lafaznya. Ya, kecuali kalau di situ ada keterangan dalil, ya, dalil bahwa yang dimaksud sifat itu seperti ini. Ya, kalau ada dalil, tapi kalau tidak dalil, tidak boleh kita takwil seperti itu. Kita wajib memahaminya sesuai lafaz yang ada. Ya, sesuai lafaz yang ada. Kemudian kita yakini bahwa tertawanya Allah itu tidak sama tertawa makhluknya. Terus gimana tertawanya Allah? Tertawanya Allah sesuai dengan kebesarannya, kemuliaan dan kesuciannya. Adapun kita makhluk sesuai dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Ini pembahasan sifat itu seputar ini saja. Ya. Wa amma man qal, adapun orang yang mengatakan hadza majazun 'anil ridha wal jazaa'il awfa, ya, bahwa tertawa di sini, ya, adapun orang yang mengatakan bahwa tertawa di sini ini kata majaz. Ya, majaz itu, ya, menyebutkan sesuatu bukan seperti hakikatnya. Ya, menyebutkan sesuatu bukan seperti
hakikatnya. Ya sama seperti orang yang mengatakan hatinya membatu. Ya, kan hati selamanya tidak pernah jadi batu. Hati itu ya segumpal daging dia. Ya segumpal daging. Tidak pernah jadi batu. Tapi kenapa ada orang mengatakan hatinya membatu? Ya, hatinya membatu. Itu bukan, ini majaz namanya. Ya, dia maksudkan seperti itu. Yang dhahik sini majaz. Ya, akan keridhaan Allah dan akan balasan yang sempurna yang Allah ingin berikan kepada hambanya. Ya, dia tafsirkan seperti ini. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita mau menafsirkan salah satu sifat Allah, itu harus dengan dalil. Ada penafsiran langsung dari Nabi atau para sahabat. Ya. Adapun penafsiran seperti ini cuma dugaan-dugaan saja. Ya, dugaan, tebak-tebakan saja. Ya. Kemudian orang bisa saja mengartikan dhahik itu dengan makna yang lain. Ya, bisa saja dia mengartikan dhahik dengan makna yang lain. Ya, bisa saja. Ya, kalau kita mau main tebak-tebakan, duga-dugaan. Baik. Ya, fahiya syanshanah ya balawnahu 'alal mutakallimin. Wan nufah wa arafnahu minal mu'attilah al-jafah. Maka tertawa ini ya tabiat yang dengannya kami ujikan kepada al-mutakallimin an-nufah, yaitu ahli kalam yang menafikan sifat Allah, wa arafnahu minal mu'attilah al-jafah, dan kami kenali ya penafsiran yang seperti ini dari mu'attilah. Mu'attilah itu orang-orang yang menafikan sifat. Jadi kelompok mu'attilah seperti misalnya Mu'tazilah, Jahmiyah. Ini kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala karena menganggap kalau kita tetapkan sifat Allah berarti Allah sama seperti makhluk. Ya. Jadi maksudnya supaya Allah tidak seperti makhluk, kita katakan Allah tidak punya sifat saja. Ya, maka dia tolak semua sifat Allah, kemudian dia takwil. Oh, ini maksudnya ini maksudnya ini maksudnya ini. Ya, demi untuk apa? Demi untuk lari dari menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi makna-makna seperti ini, penafsiran-penafsiran seperti ini itu dari kelompok al-mu'attilah. Ya, orang-orang yang kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah. Wal ajibu min amrihim, dan yang mengherankan dari ya perkara mereka ini, annahum awwalu ar-ridha bis-shawab. Nah, ketika mereka menafsirkan tertawanya Allah itu dengan sifat ridha, ya Allah itu bukan tertawa, maksudnya Allah ridha. Ketika Allah sebutkan di dalam Al-Quran sifat ridha bagi Allah, dia takwil lagi sifat ridha itu menjadi apa? Ya, as-shawab. Ya, bahwa maksudnya itu Allah ingin memberi pahala. Jadi tidak ada selesainya. Jadi dia menafsirkan dengan satu makna, lalu maknanya ditafsirkan lagi di tempat yang lain. Maka tidak ada habisnya. Ini yang mengherankan. Ya, wa kadzalika ta'ajjub wal farah. Demikian pula sifat ta'ajjub ya bagi Allah, ya, dan sifat gembira bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat ta'ajjub seperti Nabi sebutkan di dalam hadis, ya, laqad ajiballahu ya min sani'ikuma bi dhaifikuma al-lailah. Sungguh Allah telah takjub ya dengan perbuatan kalian berdua kepada tamu kalian di malam harinya. Ini kisah tentang seorang sahabat yang menjamu tamunya padahal dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya apa-apa kecuali satu makanan saja yang sudah dipersiapkan untuk anaknya yang sedang lapar. Ketika datang tamu ini, dia mengatakan kepada istrinya, "Ya, kasih tidur anak kita, ya. Kasih tidur anak kita, makanan itu berikan untuk tamu kita." Dia mengutamakan tamunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka pun ketika makan dimatikan lampu, tamunya makan dan suami istri ini juga pura-pura makan supaya tamunya tidak ya kecewa. Ya dia pura-pura makan padahal tidak ada yang bisa dimakan. Ya.
Kemudian Allah SWT, Nabi mengatakan ketika sholat subuh, Nabi mengatakan kepada laki-laki ini, sungguh Allah takjub dengan perbuatan kalian berdua kepada tamu kalian tadi malam. Ya. Jadi sifat at-ta'ajjub, sifat takjubnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sifat al-farah yang kita sudah sebutkan tentang gembiranya Allah kepada orang-orang yang bertaubat. Jadi mereka juga mentakwil semua sifat-sifat itu. Wa hakadza fa'alu bi sifatid dhahik, dan demikian pula yang mereka perbuat dengan sifat tertawa ini. Wa hadza takhabbutun yadullu ala anna al-qaum lam yalja'u ila ruknin wathiqin. Dan ini adalah takhabbut, yaitu sifat yang artinya perbuatan yang tidak ada prinsip, yang menunjukkan bahwa kaum tersebut itu berpegang kepada tiang yang bahwa mereka tidak berpegang kepada tiang yang kokoh, tidak punya prinsip yang kuat. Wa huwa ma darraja alaihi salaful ummah, yaitu apa yang pernah ditempuh oleh para salaful ummah, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Min isbati duna tagyif, apa yang ditempuh oleh para salaf dalam masalah ini, itu mereka menetapkan sifat-sifat Allah, menetapkan sifat-sifat Allah tanpa mentakyif. Apa yang mentakyif itu tidak tanpa menentukan modelnya bagaimana. Seperti sifat tertawa. Dia tidak mengatakan, oh Allah itu tertawa, tertawanya Allah seperti ini. Kalau Allah tertawa, Allah itu tertawa begini. Tidak ada. Mereka tidak menanyakan bagaimana sifat tertawanya Allah. Au tahrifin, mereka juga tidak mentahrifnya. Itu tidak mengubah maknanya, tidak menafsirkannya kepada makna yang lain. Tahrif itu menyimpangkan maknanya. Au ta'wilin, atau menafsirkannya, tidak ditafsirkan sesuai dengan lafaznya saja. Au ta'tilin, atau menolaknya. Au tashbihin, atau menyerupakan sifat itu dengan makhluknya. Au tafwid, atau menyerahkan kepada Allah. Jadi ada juga kelompok mufawwidah, mereka mentafwid. Artinya mereka tidak menolak sifat tertawa dan sifat-sifat yang lainnya, tapi mereka mengatakan kita serahkan saja kepada Allah. Jadi mereka tidak menetapkan dan tidak juga menolak, tapi mengatakan kita serahkan kepada Allah. Dan ini yang kadang memberi syubhat. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan dulu, kemudian bagaimana sifat itu yang kita serahkan kepada Allah. Jadi kaifiahnya itu yang kita serahkan kepada Allah. Ya terserah bagaimana Allah. Yang penting Allah tertawa. Kita wajib yakin Allah tertawa. Bagaimana Allah tertawa? Ya terserah Allah. Kita tidak perlu bahas itu. Ada mufawwidhah, dia tidak tetapkan, tidak juga menolak, tapi dia serahkan. Terserah Allah mau tertawa atau tidak, itu urusan Allah. Ini juga sama seperti kelompok-kelompok yang lainnya. Bahkan ini juga digolongkan sebagai mu'attilah, karena dia tidak menetapkan sifat Allah. Walaupun dia tidak menolak, ketika dia tidak menetapkan, maka kurang lebih sama seperti menolaknya. Tayyib. Wa ba'duhum qala, dan sebagian mereka mengatakan bahwa ad-dhahik adalah khiffatun ta'taril bashar, yaitu perasaan riang yang mengenai manusia. Indama yastakhiffuhumul farah, ketika mereka sedang senang, wattarb, dan gembira, wa huwa ghairu jaiz 'ala Allah taala, dan ini tidak boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya karena sifat tertawa ini adalah sifat yang ada pada manusia. Manusia itu tertawa kalau ada sesuatu yang membuat dia senang, yang membuat dia gembira, yang menenangkan hati, maka dia tertawa. Dan itu karena tidak pantas bagi Allah kalau seperti itu, tidak pantas bagi Allah. Inilah saya katakan tadi, zaman dimuliakan oleh Allah, bahwa orang itu menolak sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena yang dia bayangkan sifat-sifat itu, dia bayangkan makhluk.
Kenapa dia menolak sifat tertawa? Karena yang dilihat makhluk. Ya. Jadi sebenarnya orang yang menolak sifat Allah itu sebenarnya dia menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, ketika misalnya tertawa, karena tertawa ini ada pada makhluk, ya dia lihat tertawanya makhluk, dia tidak pantas Allah tertawa. Jadi sebelum dia menolak sifat itu, dia serupakan Allah dengan makhluknya. Bisa dipahami ya? Dia serupakan Allah dengan makhluknya, tidak pantas bagi Allah. Ya. Padahal Allah pun sudah katakan tidak ada yang sama serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah boleh punya sifat sebagaimana sifat yang dimiliki manusia, dari sisi penamaan sama, ya, akan tetapi hakikatnya berbeda. Itulah makna laisa kamitslihi syai'. Kenapa Allah berfirman laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir? Karena Allah menetapkan pada dirinya sifat-sifat yang dari sisi penamaan sama dengan sifat-sifat makhluknya. Maka Allah ingin menjelaskan walaupun sama namanya, tidak sama hakikatnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Wa hadzal mutaraddid alima syai'an wa ghabat anhu asya'. Ya, dan orang yang diliputi keraguan-raguan ini, dia mengetahui sesuatu, ya, akan tetapi terluput darinya banyak hal. Ya, dia mengetahui satu hal tapi terluput, hilang darinya banyak hal. Fa innahu alima ma hiya tadhahkihi wa dhahki amsalihi min badil bashar. Karena sesungguhnya dia mengetahui hakikat dari tertawanya dan tertawanya orang yang semisal dengan dirinya dari manusia. Jadi orang ketika dia tahu bagaimana dia tertawa, kenapa dia tertawa, dan orang lain juga kenapa dia tertawa, ya, kita tertawa karena kita gembira, karena kita senang, ya, karena ada hal-hal yang memancing kita memang untuk tertawa. Nah, itulah manusia. Jadi yang dilihat manusia, ya, yang dilihat al-muslimin, dia tahu cuma manusia tertawa seperti ini. Ya. Amma khaliqul bashar subhanahu fala tudrak haqiqatu dhahkihi. Adapun Allah pencipta manusia itu tidak diketahui bagaimana hakikat tertawanya Allah. Tidak kita tahu. Ya, hakikat tertawanya Allah kita tidak tahu. Lianna haqiqata dzati la tudrak. Karena hakikat zatnya Allah itu tidak bisa dicapai, tidak bisa diketahui. Ya. Allah Maha Besar, berapa besarnya Allah kita tidak tahu, berapa besarnya Allah tidak kita tahu. Ya. Kita tidak tahu zaman dimuliakan oleh Allah. Wa rahimallahu imra'an, dan semoga Allah merahmati seseorang arafa qadra aqli, yang dia mengetahui, menyadari kadar akalnya. Ya. Artinya ini perkara gaib. Dan akal kita itu terbatas di dalam memahami sesuatu. Ya, untuk perkara-perkara gaib, karena memang akal kita terbatas untuk bisa menyingkap dan menguap, ya, yang gaib tersebut, maka kita mencukupkan diri dengan apa yang disebutkan oleh dalil. Ya, kan seperti itu. Ya, Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, bahwa orang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ya. Kita kan tidak tahu tentang Allah. Maka apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran, apa yang Nabi jelaskan di dalam hadis tentang zat Allah, tentang hakikat Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah, maka wajib untuk kita imani. Dan kalau kita imani, kita orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau kita takwil, apalagi karena bersangka, menyangka bahwa tidak pantas bagi Allah, padahal sudah dinyatakan oleh Nabi. Ya, Nabi itu orang Arab, berbicara kepada orang Arab, ya, dan orang Arab memahami yang namanya tertawa Allah, ya tertawa, ya, tertawa. Ketika Nabi katakan Allah tertawa, berarti Allah tertawa. Bagaimana tertawa itu? Ya, tertawa itu sudah ma'ruf. Bagaimana tertawa? Tapi jangan kita samakan ketawanya Allah dengan ketawanya makhluk. Dengan pula sifat-sifat yang lainnya. Jangan kita samakan dengan makhluk. Ya. Jadi semoga Allah merahmati seorang yang dia menyadari, mengetahui, tahu diri tentang kadar akalnya, wa waqafa 'inda haddih, dan dia berhenti di sisi batasan akalnya.
sesuatu yang akal kita sudah tidak bisa gapai, maka berhentilah. Ya, jangan mengorek-ngorek, jangan mengatakan sesuatu yang kita tidak tahu. Ya, mengatakan sesuatu yang kita tidak ada dalil, tidak ada bukti, tidak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya. Jangan kita ngomong seperti itu. Ya. Wa radiya lillahi ma radiya li nafsi wa rasulih. Dan dia ridha untuk Allah apa yang dia ridha untuk dirinya dan untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya kalau Allah mengatakan dia tertawa, Nabi mengatakan dia tertawa, ya, maka terimalah hal itu. Ridhalah dengan hal tersebut sebagaimana kita ridha sifat tertawa itu untuk diri kita sendiri. Ya. Kita ini tertawa, tapi ketika disebutkan Allah tertawa, kita mengatakan Allah tidak pantas tertawa. Kita ini benci, kita marah, ya, kita mencintai, ya, tapi ketika disebutkan Allah benci, Allah murka, Allah mencintai si fulan misalnya, ya, lalu kita tidak terima kalau Allah punya sifat seperti itu. Ya, memangnya kita ini siapa? Ya, apakah kita ini lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri? Lebih tahu tentang Allah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Nabi mengatakan Allah tertawa, kita mengatakan, oh bukan tertawa itu, maksudnya adalah Allah itu ridha. Nah, ini kan sudah tidak cocok seperti ini. Seakan-akan kita ini lebih mengerti, lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tentu sifat yang gegabah, ya, berani. Ya, apalagi berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ditempuh oleh para salafus saleh dalam masalah nama dan sifat Allah itu cara yang paling selamat. Ya, cara yang paling selamat jamaah yang dimuliakan oleh Allah dibandingkan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah. Kalau Allah tanya sama dia, "Kenapa engkau mentakwil seperti itu?" Ya, Allah sudah katakan tertawa, kenapa engkau takwil dengan takwil yang lain, tafsir yang lain? Ya, tentu dia tidak punya jawaban karena tidak ada dalil. Adapun kita, kenapa engkau mengatakan Allah tertawa? Karena disebutkan oleh Nabi-Mu, ya Allah. Ya, yadhak, makanya saya pahami tertawa, tapi saya tidak samakan sifat tertawa itu dengan makhlukmu. Kalau engkau berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Artinya kita ada alasan di hadapan Allah, andai Allah menggugat kita dalam masalah itu. Kita ada alasan. Tapi kalau orang yang mentawil, apa alasan dia? Tidak ada dalil. Dia hanya berbicara berdasarkan persangkaannya. Kalau dia mengatakan itu tidak layak bagi engkau ya Allah, seakan-akan dia ini lebih tahu tentang hakikat Allah daripada Allah sendiri. Bagaimana Anda mengatakan itu tidak layak bagi Allah? Apakah Anda sudah pernah melihat Allah? Apakah Anda tahu kondisi Allah, keadaan Allah? Apakah Anda tahu? Kan tidak, dia tidak pernah lihat Allah. Ya, tidak pernah mencapai hakikat zat Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berbicara ini pantas dan tidak pantas bagi Allah, padahal Allah sudah menyebutkan. Ya, makanya para ulama kita mengatakan bahwa tariqatus salaf aslam. Ya, metode para salaf khususnya di dalam masalah nama dan sifat Allah itu lebih selamat daripada apa yang ditempuh oleh kelompok-kelompok yang lainnya dari mentakwil, menyerupakan dan yang lainnya. Ya, andai Allah menggugat mereka tidak punya jawaban yang mencukupi. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika ditanya, "Kenapa engkau mengatakan Allah tertawa?" Karena disebutkan di dalam hadis. Ya, kenapa engkau mengatakan Allah murka, Allah benci? Ya, karena disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya Allah. Ya, saya tetapkan itu karena engkau sebutkan seperti itu, dan namun saya tidak menyamakan sifat itu dengan engkau karena Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Kita punya hujjah yang kuat. Ya. Kalau Allah mengatakan, kenapa engkau tidak mentakwilnya kepada makna yang lain? Saya tidak mendapatkan keterangan dari engkau, tidak pula keterangan dari nabimu tentang penafsiran dari sifat-sifat yang engkau sampaikan di dalam Al-Quran. Kita selamat. Ya, makanya dia aslam lebih selamat daripada metode yang ditempuh oleh kelompok-kelompok yang lainnya. Kemudian faedah yang kedua jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adamul ya'si min rahmatillahi ta'ala. Dari hadis ini, ya, di antara fikih hadisnya adalah kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Taala. Lianna al-Islam yajubbu ma qabla, karena Islam ini menghapuskan apa yang sebelumnya, minal kufri wasyirki, dari kekafiran dan kesyirikan. Ya. Jadi kita tidak boleh berputus asa karena banyaknya dosa, karena besarnya dosa yang kita lakukan. Ya, sehingga kita menganggap
ya kayaknya kalau saya tobat ini tidak akan terima. Bertobatlah dengan tobat yang benar, karena barang siapa yang bertobat dengan tobat yang benar pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menghapuskan ya apa yang pernah dia lakukan dari kekafiran, kesyirikan dan yang lainnya. Allah akan hapuskan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, "Ya ibadi, ya ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangi aku dengan membawa sepenuh langit ya dosa-dosa, ya, namun engkau datang dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan suatu apapun, maka aku akan datangi engkau ya sebesar itu pula pengampunan. Allah akan berikan pengampunan yang sebesar itu. Ya. Kemudian wujubut taubah minadz dzambi mahma 'azuma. Wajib untuk bertaubat dari dosa yang telah kita lakukan berapapun besarnya dosa itu. Ya, berapapun besarnya dosa itu. Kalau dosa kekafiran zaman dimuliakan oleh Allah, dosa kesyirikan yang mana inilah dosa yang paling besar. Inilah kezaliman yang paling besar. Ya, dosa yang paling dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang bertaubat itu Allah masih terima taubatnya. Kalau dia taubat dengan benar, apalagi dosa-dosa yang dibawa dari kesyirikan. Ya, yang levelnya di bawah perbuatan syirik. Ya. Ya, Fir'aun saja yang nyata-nyata kafir. Ya, bahkan ini sudah super kafir ya, mengaku Tuhan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, tapi andai dia bertobat, maka Allah masih terima tobatnya, tapi dia tidak bertobat. Ya, dia tidak bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya. Kemudian al-istishhadu fi sabilillah min mujibatil jannah. Mati syahid di jalan Allah ini di antara perkara yang bisa memasukkan seseorang ke dalam syurga. Jadi mati syahid di jalan Allah ketika seorang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini di antara ya hal yang mengharuskan seseorang untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama jihad yang dia lakukan itu yang pertama harus ikhlas, yang kedua mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kalau dia mati syahid, dia tidak meninggalkan utang, ya. Karena utang ini di antara penghalang bagi seorang untuk mendapatkan keutamaan syahadahnya. Ya, keutamaan syahidnya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asy-syahid yughfaru lahu ya kulla syai'. Orang yang mati syahid itu diampuni semua dosanya illa dain, kecuali utang. Ya, karena utang ini berkaitan dengan hak manusia, hak orang lain. Ya, kalau dosa yang kita lakukan hanya kaitannya dengan Allah, maka Allah ampuni semua. Tapi kalau ada kaitannya dengan orang lain, ya maka tunggu dulu. Ini akan menjadi sebab seorang terhalang untuk mendapatkan keutamaan syahadahnya ketika dia masih punya utang kepada orang lain. Utang itu bisa berupa uang, bisa juga berupa utang kezaliman kepada orang, apalagi kezaliman, ya. Kita pernah pukul orang, ya, kita pernah bunuh orang, kita pernah ambil barang orang tanpa izinnya, tanpa mencuri barang orang. Maka ini semua adalah perkara-perkara yang bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan keutamaan syahadahnya, ya, mati syahidnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Ibnu Allan, ya terakhir berkata Ibnu Allan fi Dalil al-Falihin, ya dalam kitabnya Dalil al-Falihin. Wa fi khatmi al-musannif al-bab bi hadzal hadis, dan dalam penulis menutup bab at-taubat dengan hadis ini, ya. Jadi kenapa Al-Imam An-Nawawi menutup bab ini dengan hadis ini? Ini ada isyarat ila anna al-insana yanbaghi lahu an yatuba min adz-dzamb allati iktarafahu wa in kana kabirah. Ya, ini ada isyarat bahwa manusia itu sepantasnya untuk bertobat dari dosa-dosa yang telah dia lakukan sekalipun dosanya itu besar. Wala yu'ayyisuhu dzaka min rahmatillahi ta'ala.
Dan jangan karena besarnya dosa, banyaknya dosa itu membuat dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha huwat tawwabur rahim. Ya, ketahuilah karena sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat dan Maha penyayang. So ini dua sifat yang sangat cocok digabungkan. Allah Maha penerima taubat dan Allah Maha penyayang. Ya, penerima taubat dan penyayang. Subhanallah. Ya. Wa dzambu wa in azuma qadruhu kal kabair wa kathrati adadi idza qubila bi fadlillahi wa rahmati kana haqiran yasiran. Dan dosa itu walaupun dia besar kadarnya seperti dosa-dosa besar, wa kathrati adadi, dan banyaknya jumlah dosa itu, ya. Jadi berapapun besarnya dosa, berapapun banyaknya dosa, idza qubila bi fadlillahi wa rahmati. Kalau mau dibandingkan, ya, disandingkan, ya, mau dibandingkan besarnya dosa kita itu dengan besarnya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dosa kita itu hanya sesuatu yang haqiran yasiran, sesuatu yang remeh, sesuatu yang sangat sedikit dibandingkan, ya, besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka berapapun besarnya dosa kita, jangan dimuliakan oleh Allah, jangan karena besarnya dosa itu menjadi penghalang. Ya kan, kadang seperti itu sebagian orang. Ya, karena sudah banyak dosanya, merasa semua dosa sudah dilakukan, lalu hal itu menghalangi dia untuk bertobat. Dia anggapan, mungkinkah Allah menerima dosa saya? Ya, mungkinkah Allah menerima tobat saya? Saya ini sudah melakukan semua dosa. Ya, kita katakan bahwa rahmat Allah itu sangat besar. Andai engkau kumpulkan dosamu itu sebesar apapun, maka dia sesuatu yang sangat remeh, sesuatu yang sangat-sangat kecil dibandingkan dengan besarnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka ya bertaubat, jangan dimuliakan oleh Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Maha Penyayang, dan Allah Maha menerima taubat. Allah yang suruh kita taubat, dan Allah yang berjanji bahwa Allah Subhanahu wa taala akan, ya, menerima taubat kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, bahkan ya seperti yang kita pernah jelaskan, jangan dimuliakan oleh Allah, ya, dari firman Allah, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, bahwa ternyata kalau kita bertaubat, ya, kejelekan-kejelekan kita itu akan diganti menjadi kebaikan. Ini luar biasa. Kejelekan kita akan diganti menjadi kebaikan. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa proses pergantian, ya, sifat, ya, proses pergantian kejelekan menjadi kebaikan itu ada dua maksudnya. Yang pertama adalah tabdilus sifatis sayyi'ah bi sifatil hasanah. Dirubahnya sifat-sifat yang jelek menjadi sifat-sifat yang baik. Yang tadinya suka bohong, setelah bertobat dia menjadi orang yang jujur. Ya, yang tadinya sebelum dia bertobat dia adalah orang yang, ya, berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah dia bertobat dia menjadi orang yang berani untuk menyuarakan kebenaran. Yang ini kita temukan, ya, dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat, ya, Umar bin Khattab berani menampakkan permusuhannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah beliau masuk Islam, beliau berani menunjukkan terang-terangan, menampakkan bahwa beliau telah menjadi sahabat Nabi, pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, tabdilul as-sayyi'ati allati 'amiluha fid dunya bi hasanati yaumil qiyamah, yaitu dirubahnya kejelekan-kejelekan yang telah dia lakukan di dunia, dosa-dosa yang dilakukan di dunia menjadi kebaikan-kebaikan pada hari kiamat. Dan Allah tidak mengatakan, kata Ibnu Qayyim, Allah tidak mengatakan satu kejelekan dijadikan satu kebaikan. Tidak. Boleh jadi satu kejelekan itu diganti menjadi 10 kebaikan, atau diganti menjadi 20 kebaikan, atau bahkan 100 kebaikan untuk satu kejelekan itu. Tergantung sebesar apa, ya, kejujuran dan keikhlasan seseorang ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kabar gembira jamaah dimuliakan oleh Allah. Ya, bukan berarti kalau begitu kita berdosa dulu, ya. Lakukan dosa dulu kemudian kita bertobat. Ya, karena ketika kita melakukan dosa belum tentu kita mendapatkan taufik untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdi nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.